Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Faisal Riza, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pati. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Sambiroto 01, yaitu Bapak Sudono SPD SD. Untuk melaksanakan tugas guru penggerak pada demonstrasi kontekstual. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Dono hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya Pak. Izinkan saya akan melaksanakan wawancara untuk melaksanakan tugas dari guru penggerak tentang pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Dono. Apabila nanti Pak Dono tidak berkenan untuk menjawab, tidak dijawab, tidak apa-apa. Langsung saja ke pertanyaan pertama, nggih Pak. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya mengidentifikasi bahwa apabila dalam sebuah permasalahan yang terjadi, diharuskan untuk memilih dan memutuskan antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut benar secara moral, tapi berseberangan benar dengan benar, maka hal tersebut adalah yang disebut dilema etika itu. Ya. Namun apabila situasi dari permasalahan yang mengharuskan kita mengambil keputusan, maka itu dinamakan bujukan moral. Oke, baik. Kalau bujukan moral mungkin benar atau salah benar gitu ya Pak. Baik, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang saya jalankan selama ini, pengambilan keputusan kita perlukan mencari dan menggali fakta dan permasalahan yang terjadi. Selanjutnya melakukan musyawarah dengan kepala sekolah dan guru agar nantinya keputusan yang diambil lebih tepat, bijaksana, dan tidak merugikan. Oke, baik. Berarti melaksanakan musyawarah dengan Bapak Ibu guru ya Pak. Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah yang sering saya lakukan yaitu mencari kebenaran atas permasalahan yang terjadi, mencari tahu akar permasalahannya, menentukan siapa yang terlibat, mendiskusikan dengan warga sekolah atau stakeholder yang ada, menentukan siapa yang terlibat, mendiskusikan dengan warga sekolah, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan merefleksikan dari keputusan yang telah diambil. Baik, jadi setiap kali ada permasalahan itu langkah-langkah yang sering dilakukan yaitu mencari kebenaran tadi, terus mendiskusikan dengan warga sekolah dan merefleksikan Pak. Selanjutnya pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi, mungkin mencari kebenaran dan pihak yang terlibat, mempertimbangkan situasi dari kepentingan pihak yang terlibat, dan mengambil alternatif solusi secara bijaksana. Baik, untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yaitu harus mengambil keputusan yang terbaik, bijaksana, dan tidak merugikan pihak yang terlibat. Dikarenakan keduanya merupakan masalah sama-sama benar, sehingga semuanya merasa dimanusiakan. Oke, baik. Berarti tantangannya istilahnya itu dalam pengambilan keputusan itu karena sama-sama baik ya Pak ya, jadi agak sedikit membutuhkan yang namanya bijaksana dalam menentukan keputusan ya. Baik, untuk pertanyaan keenam atau pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk
atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam mengambil keputusan. Dalam menyelesaikan kasus dilema etika tergantung tingkat urgensinya atau kepentingannya. Apabila kasusnya ringan, maka akan saya putuskan segera. Namun, apabila kasus perlu pemikiran yang mendalam, maka akan kita lakukan musyawarah dalam rapat sekolah agar mendapat solusi yang terbaik. Baik, jadi dilihat dari urgensinya ya Pak ya. Apabila itu bisa diputuskan segera, maka jangan putuskan segera. Apabila membutuhkan musyawarah, nanti bisa dimusyawarahkan kepada Bapak Ibu guru gitu ya Pak. Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Agar mempermudah dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, saya melibatkan seluruh pihak yang terlibat, seperti guru, murid, orang tua, atau bahkan komite. Terkadang saya juga perlu berbagi informasi dan bekerjasama dengan sesama kepala sekolah satu kecamatan atau satu kabupaten. Oh gitu ya. Jadi juga banyak faktornya ya Pak, banyak yang membantu nggih. Salah satu tadi ada komite, warga sekolah, dan juga Bapak Ibu guru, kepala sekolah di satu kecamatan gitu ya Pak. Pertanyaan terakhir ini Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan, perlu menganalisis permasalahan secara mendalam, serta perlu kerjasama yang baik agar keputusan yang telah diambil sesuai dengan nilai kebijakan dan berpihak pada murid. Baik, jadi butuh yang namanya koordinasi ya Pak ya, dalam menjalankan keputusan, terus pasti muaranya kembali lagi kepada murid gitu ya Pak. Baik Pak Dono, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan pertanyaan atau dalam menyampaikan wawancara saya ada kurangnya, saya mohon maaf. Baik, jadi demikianlah wawancara saya pada Pak Sudono, Kepala SD Negeri Sambiroto 01. Untuk selanjutnya saya pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Riza, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pati. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Sri Patmi SPD selaku Kepala TK Tunas Bangsa Jepat Kidul untuk melaksanakan tugas guru penggerak tentang pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Selamat siang Bu Sri Patmi. Selamat siang Pak Faiz. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Di sini saya mohon izin mewawancarai panjenengan untuk tugas saya, tugas calon guru penggerak tentang pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Bu Sri Patmi boleh tidak menjawab apabila tidak berkenan. Baik, langsung saja. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika dan bujukan moral ya. Oke, saya jawab dengan apa yang saya ketahui dan apa yang selama ini saya alami ya. Baik. Setahu saya yang namanya dilema etika itu di saat kita menghadapi situasi ataupun kondisi di mana problem itu perlu kita selesaikan, tetapi saling bertentangan tapi semuanya benar, tapi saling bertentangan. Jadi satu benar lawan benar juga, membutuhkan keputusan kita mana yang harus dipilih, itu dilema. Tapi kalau ke bujukan moral itu lebih ke yang satu posisi benar, yang satu salah. Nah itu lebih ke bujukan moral, tergantung kita menyikapinya bagaimana gitu. Baik.
Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, Ya. selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, itu yang termasuk ke dilema etika berarti ya Pak ya. Betul. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika semacam itu, maka kita tidak bisa memutuskan secara sepihak langsung kita ambil keputusan A, B dan sebagainya, tidak bisa karena itu sama-sama benar. Kita harus bisa memposisikan diri kita ya dari berbagai sudut pandang. Dan itu pengambilan keputusan itu juga tidak bisa secara sepihak atas keputusan kita. Kita harus melibatkan semua kepentingan yang ada di situ, kita libatkan agar keputusan yang kita ambil itu nanti dapat kita pertanggungjawabkan. Kita pertanggungjawabkan keputusan yang kita ambil juga sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan juga yang berpihak pada anak. Tentunya sekolah, keputusan sekolah yang diambil itu harus keberpihakan pada anak harus diutamakan seperti itu. Apalagi keputusan yang kita ambil sekarang itu pasti nanti di kemudian hari ada konsekuensi. Entah nanti konsekuensinya positif atau negatif, itu pasti ada. Kelak di kemudian hari itu pasti ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Makanya sebisa mungkin keputusan yang kita ambil di hari ini itu kemudian harinya itu konsekuensi yang kita tanggung adalah yang positif-positif saja. Kalau misalnya muncul yang negatif itu hanya sekian kecilnya saja seperti itu. Meminimaliskan resiko yang negatif seperti itu. Baik. Berarti dengan kata lain, kalau pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu, gitu. Betul sekali. Dan nantinya keputusan itu bisa berpihak pada murid. Jelas, harus. Baik, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasanya saya ambil ya, saya tidak bisa memutuskan secara sepihak walaupun kepala sekolah memiliki kewenangan untuk memutuskan. Tetapi saya terbiasa melibatkan semua pemangku kepentingan di sekolah. Misalnya komite sekolah saya libatkan, yayasan saya libatkan, paguyuban orang tua juga terlibat di situ, tokoh-tokoh masyarakat juga yang ada di struktur organisasi sekolah juga saya libatkan. Kenapa demikian? Agar semua yang terjadi, keputusan yang kita ambil itu juga mereka memahami dan mereka bisa memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi kita. Seperti itu, kita membutuhkan dukungan apa yang ada di lingkungan sekolah juga. Seperti itu, Pak. Baik, berarti melibatkan semua warga sekolah, termasuk komite sama paguyuban, gitu. Paguyuban orang tua wajib itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama itu komunikasi. Baik. Segala sesuatu itu kita awali dengan komunikasi yang efektif. Jadi kita membutuhkan komunikasi bukan hanya satu arah saja kita kepada orang tua, tidak, tetapi kita terhadap orang tua terhadap kita. Jadi ada hubungan sinergis lah dengan lingkungan sekitar. Ketika komunikasi sudah terjalin, terus sinergitas kita terhadap pemangku kepentingan sekolah terjalin, insya Allah nanti segala sesuatu problem yang kita hadapi itu bisa diselesaikan dengan baik, seperti itu. Baik, berarti komunikasinya tidak hanya satu arah saja, Ibu, jadi melibatkan banyak elemen, guys. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangannya itu ketika kita harus memutuskan sama-sama benar. Nah, disitulah dilemanya kita. Kita sebagai kepala sekolah jadi ujung tombak. Kita perantara dari wali murid, kita juga perantara oleh komite sama yayasan ya. Di situ kita tertantang harus segera mengambil keputusan, padahal diburu waktu padahal kita tidak bisa memutuskan langsung A, B, tidak bisa. Kita harus benar-benar berpikir karena itu pasti ke depannya ada sesuatu yang harus kita tanggung, kan seperti itu. Jadi kalau sudah sedemikian urgennya, saya langsung segera menghubungi ke komite, yayasan dan beberapa pihak yang terkait untuk kita duduk bareng.
kita selesaikan bareng, ayo keputusan harus segera diambil seperti itu. Berarti, Tetap langsung kita musyawarah, itu yang perlu. baik. Berarti tantangannya mungkin dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa langsung sepihak gitu ya, Bu, Tidak ya. bisa. Harus merapatkan barisan, Iya. harus memusyawarahkan dengan Betul. pihak-pihak terkait gitu, oke. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau misalnya jadwal khusus, saya tidak punya. Karena itu sesuai dengan kondisional ya, situasi dan kondisi yang mengharuskan. Karena problem itu kan tidak bisa muncul, kita prediksi muncul kapan, itu kan tidak ya. Munculnya bisa kondisional. Kalau sudah seperti itu, kita lihat. Kalau misalnya kita bisa menyelesaikan seketika itu, kita selesaikan ketika tempo itu juga. Tapi kalau tidak, kita langsung menghubungi pihak yang terkait. Kita duduk bareng, merapatkan barisan, kita selesaikan bareng supaya cepat diambil keputusan baiknya seperti apa agar tidak semakin permasalahan semakin lebar seperti itu. Berarti, ini monggo. Karena segala sesuatu itu kalau misalnya kita bahas bareng, itu nanti banyak alternatif yang memungkinkan kita bisa memilih. Jadi kita tidak terpaku hanya satu sudut pandang saja, tidak seperti itu. Berarti tidak ada jadwal khusus ya, Bu, ya? Tidak ada. Jadi kondisional. Ya, Jadi kalau bisa diputuskan sekarang juga diputuskan sekarang. Apabila membutuhkan musyawarah bagi pihak terkait ya dimusyawarahkan. Betul. Seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? kalau misalnya untuk mempermudah itu karena kita terbiasa untuk berkomunikasi dua arah tadi. Sama halnya ketika kita melakukan suatu program sekolah. Sebagai kepala sekolah kan merencanakan program sekolah dari awal ya, di awal untuk 1 tahun ke depan. Bagaimana berjalannya program itu 1 tahun ke depan kan kita sudah harus membuat ya siapa yang pelaksananya siapa, sasarannya siapa, bagaimana pendanaannya, seperti itu. Terus runtutan acaranya seperti apa. Nanti ketika setelah acara itu selesai, pasti kita akan mengevaluasi. Nah, evaluasinya kita itu butuh feedback dari orang-orang sasaran kita. Misalnya sasarannya adalah wali murid dan anak, kita butuh feedback dari mereka. Setelah itu barulah kita merefleksikan acara tersebut itu berhasil ataukah tidak. Jadi ada kendalanya apa, tantangannya apa, bagaimana solusi ke depan untuk memperbaiki acara-acara itu untuk ke depannya, seperti itu. Jadi kalau kita mengadakan acara serupa kan kita bisa belajar ya. Oh, berarti sebaiknya seperti ini. Jadi komunikasi efektif itu tadi membantu kita mengambil keputusan yang bijak, keputusan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi segala sesuatu dari awal sampai akhir yang terpenting adalah komunikasi tadi. Baik, jadi sesuatu halnya itu yang terpenting adalah komunikasi ya, Bu, ya. Kita terbuka saja gitu kan. Ya. Baik, ini pertanyaan terakhir, Bu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya ambil adalah ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tapi sebagai pemimpin kita dapat amanah, kita harus bertanggung jawab pada yang kuasa. Kita harus benar-benar bisa membuat keputusan yang memang benar-benar untuk anak. Tujuannya untuk anak, bukan untuk yang lain. Seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti itu, insya Allah jadi pemimpin juga enak-enak saja. Baik, jadi segala macam mengambil keputusan tuh harus bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Dan kembali lagi harus bermanfaat pada Anak. murid atau anak. Ya. Itu ya, Bu. Ya. Baik, Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon Ya. maaf apabila ketika saya menyampaikan pertanyaan ada kekurangannya. Ya. Mohon maaf, ya, Bu. Ya, sama-sama. Ibu, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah
wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Sri Patmi SPD selaku Kepala TK Tunas Bangsa Jepat Kidul. Kurang lebihnya saya juga minta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.